Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang akan segera membagikan dividen. Ini merupakan produsen dari kain dan juga pakaian dan lain-lain. Jadi bisa dibilang bergerak di bidang yang sama dengan Serir dan juga PBRX dan lain-lain. Kesan saya tentang perusahaan daripada tekstil sih memang kurang baik ya. Karena ada beberapa perusahaan besar tekstil lainnya yang nggak membukukan laba yang cukup signifikan sampai mereka memiliki kas yang kurang sehat. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang satu ini yang akan segera bagi dividen ini? Ya, kita akan bahas sama-sama ya. Ini sepertinya lebih mendingan daripada SIR dan PBRX. Kita akan membahas Trisula International Tbk dengan kode emiten TRIS atau kita panggil aja TRIS. Alasan saya membahas perusahaan yang satu ini karena mereka akan segera membagikan dividen. Seberapa besar? Yakni sebesar Rp1,75 per lembar saham. Itu kalau kita hitung-hitung itu berarti dividen yieldnya yakni adalah 1% lebih. Cukup kecil dengan comeback-nya tanggal 13 Mei tahun 2022. Itu kalau kita hitung-hitung sih itu berarti hari Jumat ya. Hari Jumat comeback mereka. Jadi masih ada waktu beberapa hari, sekitar 2 hari pas video ini diupload untuk memutuskan apakah ikut dividennya atau tidak. Sebesar 1% lebih cukup kecil ya, karena bagi saya dividen yang paling nendang itu setidaknya harus 10% ke atas. Tapi Trace ini masih belum, tapi setidaknya ada dividen ya. Kita kenalan dulu dengan Trace ini dari sejarahnya terlebih dahulu. Trace, dan ini adalah CEO-nya. Ya. Kita lihat dulu sejarahnya. Dimulai, kapan mereka dimulai, dan juga apa aja perjalanan mereka. Jadi mereka didirikan oleh Bapak Tirta Suherlan, perusahaan tekstil bernama PT Daya Mekar. Selanjutnya disebut perusahaan di Bandung yang kemudian berubah menjadi PT Trisula Tekstil Industries tahun 1968. Itu berarti sekitar beberapa dekade ya, karena sekarang udah 2022, itu berarti 54 tahun gitu ya, 50-an tahun, sudah setengah abad. Lalu pada tahun 1989 memasuki industri garment dan memproduksi garment bermerek serta mendistribusikannya ke Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, Australia, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya. Tahun 95 dipercaya memegang merek Jack Nicklaus di Indonesia. Merek garment JOBB diluncurkan dan perseroan membentuk divisi liter untuk distribusi ya. Lalu 1996 memulai kegiatan operasional asing secara besar-besaran, dimulai di Singapura, Malaysia, Australia, Hong Kong, dan Afrika Selatan. Tahun 98 membentuk divisi corporate garment dan mulai memproduksi seragam untuk bank, maskapai penerbangan, hotel, resort, dan sektor publik. Ya, saya lupa mention bahwa mereka juga memproduksi seragam daripada American Airlines. Merupakan prestasi yang membanggakan. Tahun 2004, divisi corporate garment berubah menjadi badan usaha bernama PT Trasindo Global Fashion. Selanjutnya disebut perusahaan. Tahun 2010 mengeluarkan merek Uni Asia dan mengakuisisi PT Tritirta Sarana Damai. Tahun 2011 mengeluarkan merek Man Club dan mengubah nama menjadi PT Trasindo Global Fashion menjadi PT Trisula International. Lalu mengakuisisi PT Trisula Garmino Manufacturing dan mengakuisisi PT Trima Sarana Garment Industry. Wow, sangat ekspansif ya. Tahun 2012 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode TRIS. Lalu mengakuisisi PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing dan perseroan bekerja dengan G2000 Apparel Hong Kong, mendirikan perusahaan patungan bernama PT Tri 2000 Bersatu. 2013 menandatangani perjanjian sebagai operator retail untuk Bonds, sebuah perusahaan garment yang berbasis di Australia. Tahun 2014 mengakuisisi Mido Uniforms yang akan memproduksi seragam daripada American Airlines di Singapura dan menjadi retail operator untuk merek Harmart USA kategori Bed and Bed Line. Tahun 2015 berhasil memenangkan tender seragam American Airlines. Mido Uniforms berhasil memenangkan tender seragam untuk Sir Airs dan ST Regis Macau, dan perseroan mendirikan PT Trisula Orientex perdana. Tahun 2016 mengakuisisi saham PT Nizier Garment Manufacturers. Pergabungan PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing dan PT Nizier Garment Manufacture, dan divestasi saham dari PT Trisula Garmino Manufacturing ke PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing. Tahun 2017
Trisco Tailored dan Woven International mulai beroperasi di Amerika Serikat. 2018, 50 tahun berdiri. Trisura Group 2019 melakukan penawaran umum penambahan modal dengan pemberian hak memesan efek terlebih dahulu atau bisa disebut right issue. Berbeda dengan private placement ya, yang cuman orang-orang terpilih saja. Lalu perseroan mengakuisisi saham PT Trisura Textile Industries Tbk dan mengalihkan unit usaha perdagangan eceran dengan merek Job dan Jack Nicklaus kepada perusahaan terafiliasi PT Mido Indonesia. Tahun 2020, perseroan melalui anak perusahaannya memproduksi dan memasarkan masker non-medis dan APD hazmat untuk mendukung program pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini juga dilakukan oleh Serial juga sih, karena memang kebanyakan perusahaan tekstil itu sangat dibutuhkan pada saat untuk pembuatan masker. Dan ini Dewan Komisaris dan Direkturnya ya. Nah, itulah sekilas tentang sejarah daripada Tris ini yang sudah berdiri 50-an tahun. Apa aja bisnis mereka? Kita lihat di sini ya. Yang pertama ada PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing yang bergerak di bidang produk-produk seperti jaket pria wanita, bawahan wanita seperti rok celana, kasual, rompi, jaket kasual, celana panjang pria, seragam perusahaan dan pakaian fungsional lainnya. Lalu ada lagi PT Trima Sarana Garment Industry. Kalau yang ini bergerak di bidang produk pakaian bawah dan pakaian olahraga golf yang dijual secara nasional maupun internasional, seperti Jepang. Lalu PT Tritirta Sarana Damai merupakan pengelola gedung Trisura Center. Lalu PT Trisura Textile Industrial Tbk ya, Industries Tbk. Kalau ini merupakan dengan tujuan menyediakan kain berkualitas tinggi untuk fashion dan seragam. Ya. Melalui anak perusahaannya juga menyediakan seragam perusahaan dan mengelola merek populer. Lalu Mido Uniforms Pte Ltd. Ya, ini memproduksi seragam perusahaan untuk bank, hotel, instansi pemerintah, maskapai penerbangan dan perusahaan skala internasional seperti American Airlines, Singapore Airlines, Sir Air, Marina Bay Sands, ST Regis Macau, Changi Airport Group, dan Resort World Sentosa. Membanggakan ya. Jadi itulah sekilas tentang sejarah daripada Trisula dan Tris dan juga bidang bisnis mereka. Kalau kita lihat prospek bisnisnya sih ya menjadi kebutuhan konsumen sih, bergerak di bidang consumer goods. Jadi di bidang konsumen lah ya. Jadi mungkin masa depannya aman-aman aja. Asal ekonomi daripada masyarakat juga harus kuat, karena untuk mendukung konsumsi masyarakat tetap kuat. Karena kalau ekonomi kuat, maka Tris ini juga kuat. Sekarang kita lihat dulu fundamental daripada Tris ini. Dari pemegang sahamnya, porsi publik sebesar 10%. Ini aman dengan PT Inti Nusa Damai sebesar 66%. Kalau kita baca di sini beritanya sih aman-aman aja. Langsung kita lanjut daripada Tris ini yang bisa membagikan dividen sampai 1% lebih dividen yieldnya. Dengan operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PR-nya 113 kali. Ini sih udah mahal sih, labanya cukup kecil meskipun operating profit margin-nya 3% sih. Cukup kecil, dengan net profit margin 0,4% juga cukup kecil. Dengan QI ratio-nya 107%, ini bagus. Dengan turnover pada hari ini sebesar 269 juta. Ini nggak terlalu liquid ya. Kurang liquid, jadi terlalu sepi transaksinya. Jadi untuk Tris ini apakah menarik untuk diinvestasikan? Sebenarnya cuma 2 kriteria yang lolos ya, dari berita dan juga dari bidang liquidity-nya. Oke aja, tapi sisanya sih masih kurang terlalu bagus sih. Jadi untuk Tris ini skip dulu. Kalau dari dividennya sih juga kurang menarik ya. Jadi auto skip untuk Tris ini. Demikian pembahasan daripada Tris, produsen daripada pakaian dan seragam yang bertaraf nasional sampai internasional, yang akan segera membagikan dividen dengan dividen yield 1% lebih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.